Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diris, saya dari Better Digital Solution Indonesia. Better ada di Indonesia itu sejak bulan Oktober, tapi mereka sudah melakukan banyak aktivasi campaign di Indonesia itu sejak 2-3 tahun yang lalu. Gitu. Apa sih tujuan brand itu buat berbisnis ya? Itu hanya ada dua. Satu adalah menciptakan, mendapatkan customer, dan memaintain mereka. Itu kalau kita masuk ke bisnis, apa sih intinya orang berbisnis ya dua ini aja. Terus, jadi apa role peran dari marketing itu untuk bisnis? Mengidentifikasi dan memahami customer, lalu memberikan service atau produk sesuai kebutuhan mereka. Marketing adalah manajemen proses di mana tadi produk dan service itu kita buat, lalu mereka akan tawarkan kepada customer. Ini yang ada di kepala para brand ya, para brand owner tuh, pemilik bisnis ini yang ada di kepala mereka. Nah, marketing sendiri adalah proses untuk mengkomunikasikan tadi nilai dari produk atau layanan yang ditawarkan. Sekarang kenapa mereka harus ke digital marketing? Karena kalau kita berkomunikasi zaman dulu ya, point of contact kan kita bicara di marketing 1.0 ya, ini juga bagaimana kita mengkomunikasikan itu tadi brand dan produknya, value-nya. Kalau dulu ini kan hanya ada print media, TV, radio, outdoor ya, sama internet. Sekarang rata-rata orang itu 3 medium sekaligus yang digunakan sehari-harinya. Jadi itulah intinya kenapa kita harus mengkomunikasikan via digital marketing. Karena di sini ada komponen digitalnya semakin banyak tuh, Twitter, Facebook, dan mobile juga udah masuk sekarang. TV mobile, print mobile juga, radio mobile juga, terus mobile juga. Jadi mobile yang masuk dalam digital marketing itu adalah satu channel yang dipakai di mana-mana. Nah, jadi apa sekarang yang disebut dengan digital marketing? Banyak banget nih definisinya, tapi secara umum kita bisa definisikan itu semua aktivitas pemasaran, aktivitas mengkomunikasikan brand itu melalui electronic device. Dan internet marketing adalah bagian komponen dari digital marketing. Jadi kalau ini ditanya, internet marketing itu apa? Internet marketing itu sebenarnya bagian dari digital marketing. Bagaimana digital marketing ini mengubah cara orang membuat keputusan untuk membeli brand atau produk tersebut? Ini kan yang paling dicari oleh brand tadi kan. Kalau sebelumnya ini ada perubahan ya. Dulu orang tuh aware dulu, saya berminat, interest. Setelah berminat, dia ada hasrat untuk membeli, baru membeli di sini. As simple as that, itu zaman dulu. Sekarang karena ada digital media tadi, ada lagi search. Setelah search baru ada action, datang ke tokonya, dia udah tahu, rata-rata udah tahu apa yang mau dia beli. Orang jualan itu bisa didebat ya, malah si konsumennya itu bisa lebih pintar daripada si penjualnya, karena dia punya referensi banyak tuh dari Facebook, dari website, dari macam-macam, karena dia search baru dia beli. Setelah dia beli, dia nggak diam aja, dia share dong ke teman-temannya. Sekarang gimana kita mau mulai sebuah digital marketing ini? Biasanya ini adalah sharing saya dari Better. Biasanya kita memberikan konsultasi kepada brand itu untuk mulai digital marketing itu dari mana? Kita sebut dengan digital asset. Digital asset adalah aset mereka yang ada di digital. Jadi kalau misalnya brand itu punya kantor cabang, punya customer service, punya hotline untuk customer service, itu adalah aset-aset mereka di dunia nyata ya, secara fisik. Nah, ini kita bicarakan kan aset-aset mereka, bukti bahwa mereka hadir itu di dunia digital. Itu dimulai dengan brand website. Jadi kita sudah banyak lihat produk-produk atau brand yang sudah punya website. Setelah ada brand website, mereka bikin microsite. Jadi microsite itu adalah sebuah website, sama-sama website sih. Cuman tujuannya untuk spesifik campaign. Nah sekarang ini adalah zaman dulu digital marketing. Sekarang mereka harus punya sosial media. Itu masuk digital asset mereka.
tiga komponen ini yang harus dimiliki, yang wajib dimiliki brand sekarang. Ini juga akan memberikan traffic nih. Jadi traffic dari sosial media akan masuk ke microsite-nya dia. Dari tiga ini yang paling penting untuk mendapatkan dan meretain customer tadi, ya, untuk mendapatkan yang paling penting itu mendapatkan customer baru itu di sini, microsite. Jadi fungsi microsite yang penting. Misalnya gini, saya adalah sebuah brand kartu kredit, ya, ingin mendapatkan calon nasabah baru untuk kartu kredit. Itu dapetinnya di mana? Di microsite. Kenapa? Karena begitu orang masuk ke microsite, dia bisa isi formulir. Bukan isi formulir, dia akan lihat, baca dulu ya promosinya, kartu kreditnya seperti ini, bunganya sekian. Langsung di situ ada formulir. Jadi disinilah terjadi konversi dari orang yang tadi hanya tahu bahwa saya ada kartu kredit, baca informasi, menjadi pelanggan tuh di sini. Saya masukin di sini search engine optimization. Artinya apa? Di sini adalah aktivitas untuk mendongkrak hasil pencarian ini, dua ini. Jadi kalau misalnya saya cari kartu kredit, masuk nggak brand saya si IMB itu di dalam 10 pencarian utama? Kalau nggak masuk, gawat. Apalagi kalau kompetitor yang masuk kartu kredit, saya mau apply kartu kredit, saya search gitu, soalnya masuk kompetitornya, itu gawat. Makanya dimasukin lah sini adanya search engine optimization. Dengan search engine optimization ini, otomatis brand kita trafficnya akan naik, kita di sini menyumbangkan traffic. Nah, ini adalah strategi basic kalau kami better itu masuk ke brand. Kita lihat dulu brand website punya nggak brand website, ada nggak microsite, ada nggak sosial media. Karena kendalanya banyak orang mau masuk ke digital, mereka hanya berbekal banner, iklan doang. Tapi ketika diklik, bingung, kemana ya saya mau kliknya? Gitu. Atau udah diklik, cuman dia larinya ke tempat yang salah, larinya misalnya ke sini, ke Facebooknya, terus ngapain gitu. Padahal tujuannya adalah tadi kan, mendapatkan customer dan meretain customer yang lama. Nah, di sini sekarang ada tools namanya IDM dan SMS. IDM ini adalah email blast, newsletter, dan SMS ini SMS biasa ya. Nah, digital marketing mulailah dikenal ada IDM dan SMS masuk ke sini. Jadi dengan adanya newsletter tadi, dilariin orang tuh ke brand website-nya atau ke microsite-nya. Ini adalah salah satu cara untuk naikin. Dengan SMS juga demikian. Dikasih SMS, dapatkan kupon misalnya diskon 10% dengan download atau print kupon di sini. Itu dengan SMS. Kekuatan SMS ini yang sampai sekarang tidak tertandingi adalah pasti kita baca. Gitu. Mau di masking ya, maksudnya masking itu namanya brandnya atau pakai nomor biasa, pasti kita baca dulu baru dihapus kan. Gitu. Jadi begitu lihat, oh ada diskon 50% misalnya di Metro, untuk dapetin silakan register atau misalnya download kuponnya di sini. Oh, udah pasti langsung cek, apalagi setiap hari kita bawa kan itu barang ya si SMS itu. Nah ini SMS masih masuk dalam framework digital marketing dan saya yakin tidak akan bergerak sampai 5 atau 10 tahun mendatang. Karena ini salah satu yang efektif. Jadi ini adalah komponen dari digital marketing. Ya, dan di sini adalah tadi ada komponen di mana terjadi konversi dari orang yang tahu menjadi orang yang beli. Oke. Nah, sekarang sudah mulai kan kalau misalnya di Facebook, Twitter, dan YouTube ini kalau cuma ngomongin brand itu ngomongin diri sendiri. Nah, makanya ada sekarang PR, public relation pun mulai masuk ke sini. Karena yang bisa berkomunikasi dengan gaya bahasa yang biasa, nggak jualan banget, soft, itu hanya orang PR. Makanya mereka sudah mulai masuk sekarang sosial, namanya sosial media PR. Jadi di sini untuk mempengaruhi supaya orang-orang yang di sini tuh ngomongnya benar gitu loh tentang brand tersebut, tuh ngejagain. Kemudian dia juga nanti akan ngomong ke ini nih, mainstream website itu, website seperti Detik, Kaskus, Kompas.com, itu adalah website media ya. PR pun sekarang sudah masuk ke sini, selain masuk ke sosial media tadi, dia juga berusaha mengaruhi wartawan-wartawan atau redaksi yang ada di mainstream website, supaya dia memberikan kontribusi yang positif buat citra brand tersebut. Tapi kalau kita hanya mengandalkan ini aja, traffic akan naik, benar.
Kalau kita ngomongin hal-hal yang bagus-bagus, tetap akan naik. Cuman seberapa cepat itu dia. Kalau kita hanya mengandalkan cara-cara organik, karena kan orang marketing itu berkejaran dengan target sales itu berkejaran dengan waktu. Misalnya setahun, 12 bulan, saya targetnya sekian gitu. Ya kalau ininya lambat, gimana kita mau terjadi konversi gitu di sini. Pertumbuhan followernya, like-nya lambat, gimana kita mau konversi. Misal dalam sebulan kita hanya mendapatkan 100 follower baru, ya kan? Sementara yang dari 100 itu mungkin 1 atau 2 yang jadi pelanggan baru. Alangkah lebih baik kalau dalam sebulan itu kita bisa punya 1000 atau 2000 atau 3000 sehingga kan pasti akan naik kan konversinya pelanggan barunya gitu. Nah disinilah peran dari advertising sebagai katalis untuk mempercepat semua ini gitu. Nah, advertising pun ada terjadi di search engine marketing. Ini advertising, ini seperti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu cari di Google, itu yang iklan di atas dan sebelah kanan itu di sini. Gitu. Advertising udah pasti bayar untuk space, itu sama aja konsepnya. Nah, dengan ada advertising ini semua akan lebih cepat. Nah, ini juga akan menyumbangkan traffic sini dan ini akan ke sini. Jadi posisi better ada di mana? Kita bisa bantuin semua untuk membuat strategi ini, tetapi portofolio kita, jualannya kita tuh lebih di advertising sini sebagai katalis tadi, ya, mempercepat gitu. Biasanya brand itu belum punya ini digital asset tadi, terus kalau mereka udah punya ada aktivasi, cuman mereka belum bisa cepat gitu. Nah jenis-jenis advertising apa yang nanti bisa digunakan untuk meningkatkan ini adalah dari seperti ini ya. Ini secara garis besar aja, social ads, ini standar ads ini yang banner segala macam, dan search engine marketing di sini. Gitu. Nah ini adalah yang kita sebut dengan digital marketing ecosystem. Kalau ini semua udah lengkap, baru kita bisa sebut bahwa digital marketing si brand tersebut berjalan dengan efektif. Karena ini semuanya komponen ini sudah ada. Missing satu komponen itu nggak akan mempengaruhi banyak di dalam penjualannya dia. Jadi kalau sebelum kita mengaitkan antara marketing dengan sales, di sini semua harus lengkap dulu. Sekarang yang dikembangkan sekarang adalah perpaduan antara digital media plus traditional media. Ini akan menghasilkan namanya customer engagement. Tadi di bagian dimana kita meretain customer tadi. Kita sudah dapat customer baru, sekarang gimana nih kalau udah dapat, udah masuk, gimana caranya kita membuat customer itu loyal, ya, meretain dan menciptakan loyalitas. Ini digital media nggak bisa bekerja sendiri, digital marketing nggak bisa bekerja sendiri. Karena tadi apa, slide saya yang bulat-bulat itu tadi, kita tuh nggak hanya berinteraksi di dunia digital, kita berinteraksi tetap kita baca koran kan, tetap dengerin radio kalau di mobil kan segala macam. Nah, campaign yang sangat efektif, marketing yang efektif itu adalah menggabungkan antara digital media dan tradisional media. Sekarang saya cerita mengenai better ya, apa itu better, makhluk apa itu better. Kita bisa disebut digital advertising ya, boleh, digital media spesialis boleh, konsultan digital marketing juga boleh. Tapi kita nggak terlalu peduli itu, kita hanya we just want to do it better. Karena kita punya satu framework yang tadi, kita punya satu kerangka yang tadi ya. Nah ini baru kita bicara langsung udah ke produknya apa di si better itu, web, mobile, sosial, search dan performance. Saya akan go through sedikit satu-satu ya. Nah untuk web, portofolio kita di Indonesia adalah ini. Jadi kita di better sendiri itu mewakili, merepresentasikan beberapa brand media ini. Untuk news sama lifestyle kita punya Luxury Insider. Luxury Insider ini adalah website yang membicarain semua hal yang berbau eksklusif lux. Kemudian untuk sport ada ESPN. Kita semua punya ESPN. Untuk iklan di sosial ada Facebook. Terus ada di mobile audience ini adalah Fiserv. Jadi ini untuk solusi kalau kita mau beriklan di mobile. Dan ini menjangkau 85% headset yang dia jangkau oleh Fiserv adalah headset yang bukan smartphone. Untuk sosial, nah sosialnya gini, kita better itu mulai dari strategi, execution sampai nanti di monitoringnya, listening and measuring and monitoring situ. Nah untuk strateginya kita mulai dari sini.
goalnya apa, terus target audiensnya siapa, nanti sosial media webnya mau dipakai apa aja, biasanya Facebook, Twitter, YouTube itu udah pasti. Kemudian kita bikin aktivitasnya apa, kontennya apa. Nah di sini kita bekerja sama dengan agency. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan MMS untuk merencanakan strategi ini, konten, terus targetnya dan segala macam. Nah ketika mulai eksekusi, ya di sini ada community management yang itu udah mulai tuh ngomong di Facebook, ngomong di Twitter segala macam. Dan yang paling penting di sini adalah tadi mendongkrak traffic dengan advertising. Nah disinilah Better bisa membantu untuk advertising di Facebook, YouTube. Dan di sini ada Redency untuk memanage community-nya tadi. Nah ketika di level monitoring, kita pengen tahu kan hasilnya seperti apa. Kalau misalnya saya ngomong tentang kopi misalnya, orang tuh ngeresponnya seperti apa sih gitu. Nah di sini ada di sini. Jadi gitu. Jadi dalam strateginya memang Better itu nggak bisa hidup sendiri, maksudnya nggak bisa maju sendiri. Udah pasti langsung dengan agensi dan dengan media. Jadi agensi dan media adalah partner terdekat dari Better supaya tadi memberikan digital marketing solution yang benar-benar efektif buat brand. Nah kalau search, nah ini tadi berkaitan dengan keyword. Jadi kita tuh beli keyword, bahkan kita bisa beli keyword kompetitor. Nah search ini penting karena apa? Karena search itu langsung bisa membuahkan penjualan tadi kan. Jadi kan search engine marketing itu langsung lari ke microsite. Jadi kayak misalnya tadi kartu kredit, mau apply kartu kredit, udah jelas kan orang tuh saya lagi butuh kartu kredit nih. Dengan iklan search engine marketing yang bagus, search yang bagus tadi, ketemu brand kita, nanti masuk ke microsite, orang bisa langsung apply kayak gitu. Jadi search ini sangat penting. Nah ini adalah beberapa sejumlah list klien-klien yang pernah kita jalankan untuk search, ada banyak banget. Ini sebagian aja. Nah kalau performance ini lebih kepada kita menjual targetnya itu berdasarkan audience. Jadi kita nggak jual lagi misalnya saya punya media itu ada Detik, ada Kaskus, ada Kompas ya, dan lain-lain gitu. Orang biasanya kan saya mau beli di Detik sekian impresi selama sekian bulan. Kalau ini enggak, kita langsung mengkategorikan audience itu berdasarkan ini konten yang dia konsumsi. Saya mau beli bisnis, saya mau beli semua audience yang berkaitan dengan bisnis, udah deh. Berarti nanti dari Better sudah secara otomatis nanti akan taruh di misalnya bisnis.com, terus di Kontan ya, Detik Finance gitu. Jadi belinya udah berdasarkan audience. Apa yang bisa kita lakukan dari pertemuan ini sekarang? Better itu kita bisa bantu. Pertama adalah membuat strategi campaign yang tadi baik digital dan memanfaatkan tradisional medianya. Jadi kita bisa bantu dalam hal itu. Kita bisa menjadi representasi media yang bapak-bapak dan ibu-ibu kelola untuk masuk ke digital. Sekarang apa yang akan nanti biasanya bisa kita lakukan dari setelah ini adalah mapping digital asset yang bapak-bapak dan ibu-ibu punya apa. Kalau Prambors sudah ketahuan, websitenya udah ada, bahkan udah ada aplikasi streamingnya ya. Ini digital, itu yang disebut digital asset. Facebooknya berapa likes ya, fansnya berapa, Twitternya berapa follower gitu kan, di map. Setelah itu kontennya apa, aset kontennya. Misalnya itu kalau di radio mungkin programnya apa sih, kontennya apa sih gitu kan ya, seperti itu ya. Komunitinya seperti apa, misalnya saya lebih banyak main di, dan ini nggak hanya sekedar SES ya, ABC gitu, tapi orang-orang ini suka apa gitu, itu yang lebih penting, suka apa, mereka travelnya kemana kayak gitu, kita map. Nanti dari Better kita bisa memberikan berbagai macam konsultasi untuk optimize ini semua. Jadi sekarang saya masih punya Facebook, sudah ada sih Facebook page misalnya, tapi baru sekian gitu. Atau saya punya Facebook udah banyak versi, tapi saya bingung dalam hal kontennya mau apa gitu. Nanti kita optimize. Nah setelah kita mapping ini semua, udah optimize, baru kita brainstorm untuk memberikan campaign yang sifatnya multi channel ke brand. Nah karena tadi saya bilang kan,
antara digital media plus tradisional media itu menjadi satu campaign yang benar-benar engaging untuk konsumer, karena mereka nggak hanya dengar di radio nih, tapi gue juga lihat di Facebooknya, gue juga lihat di Twitternya gitu. Dan itu buat brand itu sangat berharga. Dan itu bisa terus terus menerus kita bisa menawarkan solusi untuk bukan hanya mendapatkan customer baru, tapi juga meretail seperti itu. Nah, ada salah satu program yang kita jalankan di Better itu bersama dengan MMS adalah kompetisi ya, lomba gitu, sepak bola, futsal yang menggabungkan antara digital media dan tradisional media. Itu hasilnya powerful sekali. Jadi ini next step yang kita bisa lakukan setelah dari sini, dan kita bisa mapping digitalnya apa, kontennya apa, community profile-nya, lalu nanti kita optimalisasi. Ya ini flow aja, kalau misalnya nanti ada campaign itu seperti apa ya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih.